Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah materi yang terakhir, tapi bukan kuliah terakhir, yaitu mengenai sumber hukum atau adillah dalil yang bernama istishab. Kapan kita gunakan istishab ini? Menggunakan sumber hukum yang namanya istishab itu jika jawaban langsung tentang persoalan hukum tidak didapatkan di dalam Alkitab, di Quran nggak ada. Jika jawaban langsung dari sunnah juga tidak didapatkan. Jika jawaban langsung dari al-ijma' dan qiyas juga tidak didapatkan. Jika jawaban langsung dari al-adillah syariah yang lainnya juga tidak ada. Baru kemudian kita menggunakan istishab. Apa istishab itu? Al-istishabu lughatan al-musahabah. Wal istishabu istilahan al-hukmu 'ala syai'i bima kana tsabitan lahu aw manfiyan anhu li'adami qiyamid dalili 'ala khilafih min qawaidil istishabi al-aslu fil asya'i al-ibahatu hatta yaqumat dalilu 'ala tahrimihi wal al-yaqinu la yuzalu bisyakki al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kana. Artinya istishab menurut bahasa berarti kesinambungan. Sedangkan menurut istilah istishab adalah menerapkan hukum lama kepada kasus baru karena tidak ada dalil yang merubah hukum yang lama itu. Kaidah istishab antara lain banyak ya, tapi ini saya ambil 3. Artinya yang di Arab tadi, yang bahasa Arab tadi, segala sesuatu al-aslu fil asya' al-ibahah itu artinya segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Terus al-yaqinu la yuzalu bisyakki, sesuatu yang berstatus yakin tidak dapat dirubah oleh dugaan. Kemudian al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kana, yaitu pada dasarnya segala sesuatu dianggap tetap seperti semula. Nah, ini 3 kaidah tadi ada contoh-contohnya. Silahkan dicari yang cocok di sini di mana ya. Contoh menggunakannya. Mujtahid sekedar melanjutkan status hukum semula. Tadinya halal ya halal, tadinya haram ya haram, tadinya sah ya sah, tadinya batal ya batal, tadinya suci ya suci, tadinya berhadas ya berhadas, tadinya siang ya siang, tadinya malam ya malam. Yuk, sekedar melanjutkan status hukum semula. Jika sebelumnya sesuatu makanan atau akad berhukum halal atau belum ada hukumnya, misalnya ketemu makanan yang belum pernah kita ya, atau yang sudahlah, misalnya seperti tempe tahu, mana dalilnya tempe dan tahu halal apa haram, maka diterapkan hukum halal. Kalau tidak ada larangan berarti halal selama tidak ada bukti perubahan, misalnya ditemukan dalil yang mengharamkan. Artinya kalau kita mengatakan apa hukumnya jangan sayur bening atau sayur lodeh yang isinya tahu dan tempe, maka kita katakan halal. Dasar mengatakan halal itu adalah istishab, meneruskan status hukum yang lama. Jika sebelumnya orang punya wudu, tadi yakin wudumu masih basah-basah, maka dia dihukumi tetap suci dari hadas selama tidak ada bukti perubahan, misalnya buang angin. Misalnya wudunya sudah tadi pagi jam 5 sampai sekarang ya masih wudu, nanti wudunya masih sah, atau 3 hari lah ya, karena selama 3 hari itu dia tidak tidur, tidak kencing, tidak BAB, tidak kentut,
ya masih utuh, tidak menyentuh lawan jenis, ya utuh. Nah itu mengatakan bahwa wudhu masih utuh adalah berdasarkan istishab. Dalilnya adalah dalil istishab. Contoh lagi, jika orang jelas sudah batal baliknya ini, tadi udah bikin gara-gara di kamar tadi itu, bikin gara-gara buang ngebom, nah berarti kan yakin. Tapi kok yakin kalau sudah hadas, tapi kok ini kok basah-basah, tapi tidak ingat berwudu. Maka ya hukumnya dia tetap berhadas walaupun dia itu ada basah-basah di tangannya, kecuali ada bukti perubahan, misalnya kamu sudah wudu tadi habis di kamar kan gitu, terus pergi ke kamar mandi terus kamu wudu tadi, saya tahu sendiri. Nah kecuali kalau sudah begitu, ya itu sudah berubah statusnya. Contoh, jika si A adalah suami si B, maka status perkawinan mereka dianggap utuh selama belum ada bukti perubahan. Walaupun sudah berjalan 50 tahun nggak ketemu, habis manten baru, terus langsung pergi suaminya itu entah digondol apa ya dah, nggak pulang-pulang sampai 50 tahun. Maka ya perkawinan itu tetap utuh selama belum ada bukti perubahan. Misalnya si A meninggal atau menceraikannya. Mengatakan bahwa perkawinan itu masih utuh menggunakan cara berpikir atau dalil istishab. Jika si C tidak punya hutang kepada D, maka dia bebas tanggungan hutang kepada C. Ayo bayar hutangmu. Mana saya nggak ada hutang, nggak ada bukti. Dia juga bisa, si B D tidak bisa memberikan bukti. Dulu mana, kapan? Enggak itu enggak soal duit itu ngomong soal yang lain-lain itu. Selama tidak ada bukti perubahan, maka ya enggak ada utang piutang itu, kecuali ada bukti, ya misalnya kwitansi atau saksi bahwa utang itu terjadi. Jika sebidang tanah sejak semula adalah milik si C, walaupun secara adat nggak ada bukti-bukti tertulis, maka sampai kapanpun tanah itu milik si E, kecuali ada bukti perubahan. Misalnya bukti sudah pindah hak milik, ada saksi itu sudah dijual dulu ke si A, si B, atau kemudian ada orang punya kwitansi pembelian. Nah itu maka tanah itu statusnya berubah, tidak lagi milik si E itu. Nah, kesimpulan, al-istishab itu digunakan sebagai dalil terakhir ketika mujtahid tidak menemukan dalil yang lainnya. Ya, selamat belajar, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.